Publik pasti masih ingat RUU TNI yang kini sudah ditetapkan oleh parlemen menjadi Undang-Undang TNI. Nah sekarang posisinya sudah di meja Presiden Prabowo Subianto. Namun tersisa 3 hari lagi Presiden Prabowo belum menandatanganinya. Ada sikap politik apa di baliknya? Menteri Hukum Supratman Andi Aktas Selasa 15 April 2025 menyampaikan undang-undang tinggal ditandatangani Presiden Prabowo. Tetapi yang berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang draftnya sudah di meja Presiden. Nanti kalau pengundangannya nanti silakan tanyakan ke Kementerian Sekretariat Negara karena bukan di kami lagi. Meski demikian, Supratman tak terlalu mempermasalahkan soal Undang-Undang TNI yang otomatis diundangkan tanpa tanda tangan Presiden sekalipun. Politisi Partai Gerindra itu pun menyebut publik tak perlu khawatir soal proses pengundangan dan isi dari Undang-Undang TNI. Sebab soal Presiden yang belum menandatangani bukan karena ada perubahan yang dilakukan diam-diam. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya. Artinya, Presiden Prabowo memiliki waktu untuk menandatangani Undang-Undang TNI hingga 19 April 2025, terhitung dari 20 Maret 2025. Mengacu aturan, jika setelah batas waktu 30 hari tetapi Presiden Prabowo belum juga menandatangani, Undang-Undang TNI tetap wajib diundangkan. Ini sesuai pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang menegaskan soal pengesahan dan pengundangan RUU yang disepakati bersama tetap bisa dilakukan tanpa tanda tangan Presiden apabila melewati batas waktu 30 hari. Sebelumnya dalam wawancara dengan sejumlah pemimpin media massa pada Minggu 6 April di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo berterima kasih atas segala masukan yang diberikan terkait revisi Undang-Undang TNI. Ia mengklaim akan beri perhatian khusus dan mempelajari alinea demi alinea. Ia pun menganggap Undang-Undang TNI masalah krusialnya hanya penambahan usia pensiun. Lalu bagaimana juga kabar gugatan atas revisi Undang-Undang TNI ke MK yang diajukan oleh 7 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia? Dalam laman mkri.id, pengajuan permohonan sudah terdaftar dan ada berkasnya. Namun saat mengecek jadwal sidang belum ditemukan. Sebelumnya Jumat 21 Maret, sejumlah mahasiswa FHUI yaitu Muhammad Alif Ramadan, Nicholas Indra Sairil Kataren, Muhammad Syadat Sumarta Dinata, M. Nurobi Fatih, Namora Diarta Sihaan, Kelvin Oktariano, dan R. Yuniar A. Alpandi mengajukan gugatan atas revisi Undang-Undang TNI ke MK. Mereka menggugat proses perubahan revisi Undang-Undang TNI yang dinilai cacat formil karena melanggar beberapa asas di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mereka meminta agar MK menyatakan revisi Undang-Undang TNI bertentangan dengan konstitusi terhadap ketentuan norma Undang-Undang TNI yang sudah diubah, dihapus, dan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK diminta untuk menyatakan pasal-pasal tersebut berlaku kembali seperti sebelum direvisi. Menurut penggugat, proses revisi Undang-Undang TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena melanggar asas keterbukaan yang menjadi landasan bagi pihak-pihak turut serta dalam pembuatan sebuah regulasi. Hal ini menjadikan validitas dan atau legitimasi Undang-Undang TNI patut dipertanyakan. Kita nanti kemana ujungnya polemik Undang-Undang TNI, apakah disahkan dan kemudian berlaku dengan atau tanpa tanda tangan Presiden Prabowo Subianto, atau gugatan atas revisi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi bakal dikabulkan. Bagaimana pendapat sahabat Kompas?